Suara Kebenaran pada Jumat 28 Maret 2025 berjudul Sudah Merasa Cukup. Kalau kita punya Tuhan Yesus dan Bapa di surga yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, maka mestinya kita sudah merasa cukup. Jadi kalau kita tidak merasa cukup berarti kita tidak menghargai Dia. Sejatinya kita mau apa lagi? Dunia ini hanya sementara. Dan kita punya Bapa yang menopang kita, Dia membela kita. Namun bukan berarti lalu semua berjalan jadi lancar, ekonomi membaik, tidak punya musuh. Tidak. Justru banyak masalah. Orang yang memusuhi kita malah seperti menang. Kita bisa ditindas. Cara Allah membela kita bisa dengan mengizinkan ada musuh yang jahat. Karena Tuhan mau perbaiki karakter kita. Tuhan tahu bagaimana memperbaiki karakter kita, saudaraku. Jadi sebenarnya ikut Tuhan itu berat. Sehingga tidak heran kalau di Lukas 14 ayat 28 sampai 30 Tuhan berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu harus diterima sebagai pembelaan Tuhan. Supaya kita bisa masuk langit baru, bumi baru. Dan Tuhan tidak membuat masalah kita selesai dengan mudah. Namun Dia pegang tangan kita, Dia hiburkan kita. Cukup karena proses itu harus terjadi. Orang tua yang baik akan paksa anaknya sekolah. Dan waktu anaknya mengalami kesulitan, orang tua pasti menolong dan memberi semangat, namun tidak mempermudah. Kalau kita melihat kekekalan, maka masalah-masalah yang kita hadapi hari ini ternyata tidak ada artinya. Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusak, pencuri bisa membongkar serta mencurinya. Berarti Tuhan mau kita berfokus kepada langit baru dan bumi baru. Memperhatikan apa yang tidak kelihatan, hal-hal rohani yang kita utamakan. Kalau orang sudah biasa bergaul dengan Tuhan, maka ketika ia berada di tengah-tengah bencana, ia akan tetap tenang karena ia yakin Tuhan bersamanya. Ia tidak akan berteriak, oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong, kenapa begini, kenapa begitu. Dia hanya diam dan berbisik, oh Tuhan. Bahkan sampai nanti di ujung maut pun kita tahu pasti dijemput Tuhan. Namun sejujurnya, pasti di antara kita masih ada yang takut. Masih tidak jelas. Karena kita tidak mampu membidik Tuhan. Karena kita tidak membangun manusia batinnya dan logika rohani yang baik. Jadi, kita tidak boleh terjebak seperti kebiasaan banyak gereja yang hanya membicarakan mengenai kuasa Tuhan yang dialami oleh jemaat melalui doa pendeta atau orang-orang tertentu. Dan jemaat menjadi lumpuh rohaninya karena bergantung kepada doa mukjizat yang didoakan oleh pendeta-pendeta. Sebaliknya, kita tidak boleh lagi mengharapkan hal tersebut. Yang kita harapkan adalah pengertian akan kebenaran yang memberikan tuntunan bagaimana bergaul dengan Allah, sumber mukjizat itu.
Oleh sebab itu, ketika kita bergaul dengan Tuhan, yang kita persoalkan bukan kuasanya, melainkan perasaannya. Seperti seorang anak ketika masih kanak-kanak, bagaimana memanfaatkan orang tua untuk kesenangannya. Namun, ketika anak-anak sudah dewasa, dia tidak lagi mempersoalkan bagaimana memanfaatkan orang tua untuk kesenangannya, tetapi bagaimana berbuat sesuatu untuk kesenangan orang tua. Dan Tuhan Yesus akan membimbing kita menjadi seperti dirinya untuk bisa menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Kenapa saudaraku? Karena dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita sudah harus dewasa. Dunia sudah mau berakhir. Kita tidak lagi mempersoalkan kuasa Tuhan yang sudah pasti dijaminkan untuk kita. Sekarang yang harus kita persoalkan adalah bagaimana kehendaknya, bagaimana rencananya, yang harus kita pahami dan harus kita penuhi. Dengan cara demikian, kita membawa diri kita ini menjadi orang yang ada di pihak Tuhan. Ironis saudaraku, ironis. Mereka merasa kalau sudah bisa menggunakan kuasa Tuhan, berarti mereka di pihak Tuhan. Padahal hanya karena mereka tahu kalau orang percaya tidak boleh memakai dukun atau kuasa gelap. Ini bahasa agama pada umumnya. Yang mau membela agamanya dan membuktikan kebenaran agamanya dengan kuasanya yang bisa dikampanyekan, yang dapat dipertontonkan, itu eksploitasi. Itu pemanfaatan dan azas oportunis. Dan itulah yang sekarang terjadi di banyak tempat. Sehingga tanpa sadar kita pun tergiring, terkondisi begitu. Bukan tidak boleh berkata Allah kita heran dan besar. Boleh, boleh sekali. Memang Allah itu besar dan heran. Mukjizatnya masih ada. Dia baik, sungguh baik. Bukan tidak boleh. Namun sikap hati kita harus benar. Bukan karena kita mau memakai kuasanya. Sekarang sudah saatnya kita mengerti kehendaknya. Bahasa agama untuk membuktikan Allahnya benar ada dengan kebesarannya, ada dengan kekuatannya. Jika perlu dibantu. Kalau Kristen tidak demikian. Kita harus bersaksi dengan perbuatan. Ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Teraniaya pun tetap bertahan. Jadi, sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tidak lagi menuntut mukjizat. Kalau mau sembuh, jaga pola makan, pola hidup yang baik. Kalau mau kecukupan, kerja keras, jujur, giat. Namun demikian, kalau kita tidak memiliki limpah, juga tidak masalah. Karena hidup kita hanya untuk sementara. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.